Hai semuanya, pada video kali ini kita akan memahami fungsi transform dan keyframe untuk membuat sebuah animasi di Adobe After Effects. Nah, sebelum mulai, pastikan kalian sudah mendownload file gambar yang akan kita gunakan melalui link yang ada pada deskripsi video. Jika sudah, ayo kita mulai. Nah, pertama-tama kita akan buat composition barunya. Nah, untuk ukurannya di sini kita pilih yang 720 saja, yang frame rate-nya 25 frame per second. Dan untuk durasinya kita atur menjadi 10 detik. Kalau sudah, langsung klik OK. Sekarang kita akan impor gambar yang sudah kita download sebelumnya. Pilih lokasi filenya, kemudian pilih semua file gambarnya seperti ini. Lalu klik impor. Setelah diimpor, di sini kita akan masukkan dulu yang background. Silahkan klik dan drag gambar background ke panel layer. Jika sudah, di sini backgroundnya terlihat cukup besar ya. Jadi kita kecilkan. Untuk mengecilkannya, pastikan kalian tahan Shift pada keyboard sehingga gambarnya tetap presisi. Oke, sudah cukup. Nah, sekarang kita akan masukkan objek yang pertama. Untuk objek yang pertama adalah balon. Silahkan klik dan drag lagi ke panel layer. Kita kecilkan. Dan kita akan buat animasi untuk balonnya. Nah, untuk balon ini nantinya kita akan animasikan pergerakannya dari bawah ke bagian atas seperti ini. Oke, untuk membuat pergerakan seperti itu, kita membutuhkan yang namanya transform. Nah, silahkan klik panah kecil di layer balon. Kemudian klik lagi panah kecil yang ada pada transform. Sehingga memunculkan semua komponen transform. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu komponen dari transform. Untuk yang pertama ada anchor point. Anchor point merupakan titik pusat dari sebuah objek. Anchor point dapat digeser sesuai dengan sumbu X dan Y. Yang kedua adalah position. Position merupakan letak posisi objek. Untuk posisi ini juga dapat digeser sesuai dengan sumbu X dan Y. Yang ketiga ada scale. Scale berfungsi untuk merubah ukuran objek. Untuk ukurannya itu bisa kita atur mulai dari 0 sampai 100%. Yang keempat ada rotation. Rotation berfungsi untuk mengubah rotasi objek sesuai dengan derajat perputaran. Untuk mengaturnya, di sini kita bisa isi putaran dalam satuan derajat atau kita bisa isi putarannya dalam perkalian. Contohnya, jika dalam satu putaran, itu kita cukup isi dengan nilai 1. Yang kelima atau yang terakhir adalah opacity. Opacity berguna untuk mengatur transparansi dari sebuah objek. Untuk nilainya, ini bisa diatur mulai dari 0 hingga 100%. Nah, kita kembali lagi ke balonnya. Nah, untuk balonnya, tadi kita mau buat animasi atau gerakan mulai dari bawah ke atas. Nah, untuk membuat animasi seperti itu, di sini kita membutuhkan transform position. Nah, sekarang kita akan aktifkan keyframe awal untuk positionnya. Apa itu keyframe? Keyframe adalah sebuah titik permulaan dan titik akhir dari sebuah transisi objek, yang mana berfungsi untuk menciptakan sebuah pergerakan animasi. Nah, di sini untuk mengaktifkan keyframe awal, kita bisa klik time varies stopwatch-nya. Jadi, untuk masing-masing komponen transform itu memiliki time varies stopwatch-nya sendiri. Jadi, setelah diklik, di bagian timeline akan muncul sebuah titik keyframe awal, yang mana keyframe ini akan merekam posisi awal dari objek balon. Nah, sekarang kita akan atur posisi akhir dari balonnya. Silahkan geser time indikatornya ke detik 10
Dan kita bisa tambahkan keyframe baru. Klik add keyframe yang ada di sini. Dan kemudian kita ganti nilai dari position dari balonnya. Untuk mengganti nilainya ini ada dua cara. Pertama, ganti nilai dari sumbu X atau sumbu Y-nya, atau kita bisa geser manual dari composition preview-nya. Oke, sekarang balonnya sudah berada di atas. Oke, sekarang kita coba jalankan videonya. Nah, dengan adanya keyframe awal dan keyframe akhir dari objek balon, itu akan menciptakan sebuah gerakan animasi yang memindahkan balon dari bawah ke atas, seperti itu. Untuk panah transform yang ada di sini, ini bisa diklik sehingga timeline kita kembali rapi. Nah, untuk objek yang kedua, kita akan gunakan kincir angin. Silahkan klik dan tahan ke panel layer. Untuk kincir anginnya, ini letakkan di kiri dan kita kecilkan. Oke. Nah, sama seperti tadi, kita akan buka transform untuk objek kincir anginnya. Nah, untuk kincir angin ini kita akan gunakan transform rotation, yang mana nanti dari detik 0 sampai detik 10 dia akan berputar satu kali atau 360 derajat. Sekarang kita akan aktifkan dulu time varies stopwatch-nya sehingga memunculkan keyframe awal rotation dari objek kincir angin. Nah, selanjutnya kita akan geser time indikatornya ke detik 10 dan kita tambahkan keyframe baru. Kemudian kita ubah nilai rotationnya menjadi 1, sehingga ketika kita jalankan videonya hasilnya seperti ini. Oke, sudah berhasil ya. Berikutnya kita akan masukkan objek yang ketiga. Untuk objek yang ketiga adalah simbol love atau lambang hati. Nah, sekarang untuk simbol love ini kita akan buat gerakannya dari kecil ke besar sebanyak 5 kali. Nah, silahkan aktifkan time varies stopwatch untuk scale simbol hati. Untuk nilai awal ini kita ganti menjadi 60 sehingga simbol hatinya menjadi kecil. Dan di detik 2 kita akan ganti nilainya menjadi 100. Sehingga simbolnya akan membesar. Jika kita jalankan videonya nanti seperti ini. Oke. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi gerakan untuk simbol hatinya, mulai dari detik 2 hingga detik 4. Jadi, di sini kita cukup tambahkan keyframe di detik keempat. Untuk menambah keyframe-nya sebenarnya kita cukup ganti nilai scale-nya ya, jika time varies stopwatch-nya sudah aktif. Nah, di sini kita ganti lagi nilai scale-nya menjadi 60. Sehingga nanti gerakannya seperti ini. Oke. Dan kita ulangi lagi gerakannya sampai detik ke-10. Nah, sekarang kita akan coba lihat hasilnya. Oke, sampai di sini berarti kita sudah berhasil menggunakan transform dan keyframe untuk membuat sebuah animasi. Baiklah, sekian video kali ini. Seperti biasa, jika ada pertanyaan, silahkan ketikkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.